Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana hingga akhir ini kita semuanya masih Allah berikan berbagai nikmat, terutamanya nikmat iman, nikmat Islam, panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat serta dan berbagai nikmat-nikmat lainnya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita masih bisa berkumpul bersama untuk menjalankan salat subuh berjamaah. Dan bersyukur alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan pada kita semuanya setelah selesai sholat subuh kita masih bisa duduk bersama di tempat yang mulia ini untuk sama-sama insyaallah mengikuti kajian atau taklim yang akan disampaikan oleh guru kita Haji Syaiful Bakri SKI dengan kajian tafsir Al-Quran Karim. Semoga apa yang akan disampaikan memberikan pengetahuan buat kita semua tentang agama dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat kepadanya dengan harapan semoga kita telah semuanya termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai taklim pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca kitab surat Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan tak lupa mari kita sama-sama doakan pada kesempatan yang baik ini, sekiranya ada saudara-saudara keluarga kita dan lingkungan tetangga kita yang pada saat ini kurang sehat, kita doakan semoga Allah memberikan kesehatan yang baik, menyembuhkan penyakitnya dengan kesehatan yang sempurna. Dan tak lupa pada kesempatan yang baik ini pula, mari kita sama-sama doakan kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di Palestina yang saat ini masih dalam berjuang untuk mencapai kedamaian di wilayahnya atas serangan Zionis Israel. Semoga Allah memberikan pertolongan dan memberikan kekuatan dan ketabahan. Ala hadirin yang diwali hati solehah Ibarakatul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, di ujung taklim mengucapkan makhluk sedikit kepada jamaah yang ingin bertanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله خيرا يفقهه في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Husna Bapak Haji Simon Mudakir, yang saya hormati para alim ulama, para asatidz dan asatidzah, wabil khusus guru kita semua, Prof. Haji Hanif Badri. Yang saya hormati segenap jamaah ibu dan bapak-bapak yang insyaallah mudah-mudahan semua yang hadir di pagi hari ini akan mendapatkan maghfirah dan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena juga Allah tidak pernah berhenti memberikan kita kenikmatan. Hingga pagi hari ini Allah masih mencurahkan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, nikmat dimudahkan langkah-langkah kaki kita untuk menuju ke Masjid Baitul Qasna untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita hadir sejenak di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan apa-apa yang kita lakukan di pagi hari ini akan menjadi amal saleh yang diterima dan kelak akan memberatkan timbangan yaumil mizan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kelimpahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diberikan hidayah, diberikan keistiqomahan, kekuatan untuk dapat meniti dalam sunnah dan risalah yang telah dicontohkan dan disampaikan oleh baginda Nabi, sehingga di dalam kita mengarungi kehidupan ini, baik di dunia maupun di akhirat, kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar ibu bapak semua? Sehat Pak? Saya lihat masih agak tegang semua nih. Bahkan habis nonton debat capres-cawapres ya. Yang mukanya tegang-tegang, saya tahu dia dukung nomor berapa. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita semua akan diberikan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita. Insya Allah kita akan membahas surah At-Tariq. Surah apa? Surah At-Tariq. Dan pada kesempatan yang sangat mulia ini, insya Allah kita akan membahas surah At-Tariq, yaitu sebagaimana dalam kitab tafsir ini dibagi menjadi dua, yaitu insya Allah kita akan membahas dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Untuk keberkahan seperti biasa kita akan baca secara bersama-sama ayat yang akan kita kaji di pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسماء والطارق
Sadaqallahul Azim. Di surah At-Tariq ini Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan kalimat sumpah. Was-samaa'i wat-tariq. Waw di sini adalah wawul qasam, waw sumpah. Karena di antara huruf qasam itu adalah waw, ta dan ba. Maka seseorang itu bisa bersumpah dengan kalimat wallahi, billahi, tallahi. Sama. Itu maknanya adalah kalimat sumpah. Nah, di surah Al-Tariq ini sementara ulama menyebutkan adalah surah yang ke-36 yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan surah At-Tariq ini adalah suratul Makkiyah. Wa hiya 17 ayat dan dia terdiri dari 17 ayat. Dan insyaallah bagian yang pertama ini kita akan membahas dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan demi at-tariq. Apa makna at-tariq? Di ayat kita ini sudah mafhum, misalnya dengan kalimat as-sama. As-sama itu langit. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah satu lagi dengan at-tariq. Ini apa ini at-tariq? Karena orang belum paham. Dan bukan hanya kita yang ada, yang istilahnya yang non-Arab, orang Arab saja itu belum bisa memahami tentang apa at-tariq yang Allah Subhanahu wa taala gunakan sebagai salah satu kalimat sumpah. Yang seperti dulu yang saya jelaskan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu maknanya adalah jika ada suatu kalimat yang akan Allah sampaikan dan kemungkinan kalimat itu akan diingkari, artinya orang tidak percaya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat sumpah. Tapi kalau misal ada satu kalimat atau ucapan yang akan disampaikan kemudian orang itu akan meragukannya, maka di situ kadang diberikan kalimat takdir. Di antaranya kalimat qad. Maka kadang kita temui laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah atau qad aflahal mu'minun. Sungguh. Ini disebut dengan kalimat takdir sebagai penguat kalau seseorang itu kemungkinan dia meragukan, artinya ada ragu, maka diberikan kalimat takdir di sini. Tapi kalau ada kemungkinan kalimat yang akan disampaikan itu atau berita yang disampaikan itu akan diingkari, maka biasa Allah Subhanahu wa taala memperkuat apa yang akan disampaikan itu dengan sumpah, dengan qasam. Maka di surah At-Tariq ini juga Allah bersumpah was-samaa'i wat-tariq. Tetapi yang menarik di sini Ibu Bapak, apa itu at-tariq? Maka dalam ayat berikutnya Allah bertanya lagi, wa ma adraka mat-tariq. Dan tahukah kamu apa yang disebut dengan at-tariq? Ibu bapak hadirin jamaah rahimakumullah, kalimat wa ma adraka ini tidak hanya kita temukan di surah At-Tariq ini, tetapi banyak ayat atau di surah-surah lain yang Allah Subhanahu wa taala mempertegas lagi, mempertanyakan lagi, wa ma adraka. Apakah kamu faham, tahu, kamu mengerti? Misal di surah Al-Qari'ah
Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Sama. Wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Qari'ah, apa Al-Qari'ah? Mal Qari'ah, apa itu Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu katakan apa itu Al-Qari'ah? Atau bisa di surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lagi-lagi di sini kalimatnya apa? Ada wa ma adraka ma lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan atau kami akan menurunkan Al-Qadar, Lailah, satu malam yang disebut dengan Al-Qadar, Lailatul Qadar. Nah, orang ini belum paham apa itu Lailatul Qadar. Maka Allah bertanya lagi, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jangan tukar-tukarnya, ada imam suka tukar-tukar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata makmunya lailatul qadr. Dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian ditegur sama makmumnya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr. Pas dia baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul. Dia hanya kesal, lailatul sih. Saking kesal. Dia nanya, tapi salah. Lailatul apa lailatul? Padahal kalau kita yang sudah sedikit belajar mungkin nama, kalau ada fi ya pasti baris bawah. Ada fi ya. Inna anzalnahu fi pasti lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Itu kan suka tukar-tukar. Ditegur sama makmum. Pas dibaca inna anzalnahu fi lailatul, kata makmumnya lailatul. Pas berikutnya dibaca wa ma adraka ma lailatul, lailatul kata makmum. Kesal tuh. Ini lailatul, pasti lailatul kata dia. Kesal. Memang kadang salah satu aksannya gitu ya, kalau kita ingin mengimami itu memang ayat yang kita gunakan itu memang harus sudah ditalaktikan. Ditalaktikan itu artinya kita sudah bertemu dengan musyrik atau guru, kemudian ayat atau surah yang kita hafal itu pernah kita perdengarkan, itu namanya talakti. Ya mungkin kalau tidak punya musyrik gitu ya, mau yang pun ustaz yang punya nomornya gitu, maka bisa ditalaktikan dengan istri yang bisa baca Quran ustaz, sama anak juga nggak bisa ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seharusnya tugas orang tua itu sebenarnya mengajarkan Al-Quran kepada anak. Maka kata ada seorang dulu kan yang diadukan dia durhaka sama orang tuanya, anaknya durhaka kepada orang tuanya, kemudian dia ngadu kepada Sayyidina Umar, ya Umar, sungguhnya anakku ini durhaka, lawan, bantah. Apa kata Umar? Mana kamu kata dia, coba bawa ke sini. Nah saat anak itu dibawa ke Sayyidina Umar, dia udah tahu nih bakal diapain sama Sayyidina Umar. Maka dia bertanya, ya Umar, mal haqqul walid 'alal walid? Ya Umar, apakah hak seorang anak terhadap orang tuanya? Dia nanya duluan loh, sebelum ditanya gitu. Karena udah tahu yang manggil Sayyidina Umar kan. Maka dia tanya, ya Umar, apa hak anak terhadap orang tuanya? Kata Sayyidina Umar, yang pertama dia diajarkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa
Kewajiban kita sebagai orang tua adalah mengajarkan anak Al-Quran. Maka jangan sebaliknya. Dan ini orang tua yang diajarkan Al-Quran sama anaknya. Tapi alhamdulillah masih mending mau belajar ya. Kadang gengsi ya. Ya anaknya kami sudah belajar TPA gitu. Di sini ada TPA apa aja? Masya Allah dia sudah belajar TPA di Masjid Baitul Husna, sudah pintar ngajinya. Orang tuanya belum bisa. Kadang orang tuanya malu ya ajaran sama bocah gitu. Seharusnya sebaliknya, orang seharusnya bapak yang mengajari, karena itu adalah hak seorang anak terhadap orang tuanya. Itu seharusnya. Tapi nggak apa-apa, yang penting tetap mau belajar kepada siapapun. Nah, wabil khusus belajar tentang Al-Quran. Karena kata Imam An-Nawawi, di antara kewajiban kita, kalau kita apa istilahnya mengaku beriman kepada kitabullah, yaitu kepada Al-Quran, maka yang paling dasar itu adalah dibuktikan dengan mempelajarinya, dengan belajar membacanya. Itu yang pertama, itu yang paling dasar. Kalau kita mengaku beriman kepada Al-Quran, ya kadang ngaku doang, tapi buktinya dia bisa baca. Saya beriman kepada kitab Allah, kepada Al-Quran, tapi nggak bisa baca Quran. Dan itu terbukti Pak dengan pernah suatu penelitian oleh Kementerian Agama terhadap orang-orang yang sudah atau yang melaksanakan ibadah haji. Ternyata hasilnya Pak, 60-70% jamaah haji yang melaksanakan ibadah haji itu tidak bisa membaca Al-Quran. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana kualitas umat Islam terhadap agama. Maka ibu bapak, pesan saya bahwa pelajarilah Al-Quran itu. Tidak ada kata terlambat. Sebelum nanti tatkala kita disuruh masuk surga, apa kata mereka? Iqra waqra, bacalah, naiklah. Karena kan nanti kalau kita di surga itu, manzilah kita itu tergantung dari akhir bacaan yang kita baca, akhir dari surah yang kita hafal. Di mana surah yang kita hafal, maka disitulah manzilah kita. Semakin banyak hafalannya, maka derajatnya di surga semakin tinggi. Fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'u biha, kata Rasulullah. Maka manzilah seseorang, derajat seseorang di surga itu akan ditentukan oleh seberapa banyak hafal Quran. Maka kalau semakin banyak hafalannya, maka insya Allah semakin tinggi derajatnya. Pas disuruh bacalah, naiklah. Saya tidak bisa baca, apa yang malaikatnya. Terus dulu juga ngapain aja? Kamu berapa? 60 tahun. Itu 60 tahun buat apa? Itu baru ditanya malaikat doang. Maka oleh karena itu tidak ada kata terlambat untuk belajar. Saya paling banyak di tempat taklim itu tahsin, belajar bapak-bapak yang belum bisa baca Quran. Dari Iqra, ada satu masjid itu hampir 70% semua Iqra, belum bisa baca Pak. Kami subhanallah, semangatnya luar biasa. Ada juga yang itu belajar tahsin, tapi tidak ditegur, habis itu gak ngaji lagi. Kata dia, saya tanya kenapa bapak itu gak ada lagi? Ya katanya habis itu ditegur dulu sama ustaz gitu. Ya saya bilang kalau di sini mau belajar, kalau salah ya ditegur. Karena perasaannya kalau di rumah katanya ngancam dulu. Ya di rumah nggak ada yang nyimak ya, jadi nggak belajar. Jadi luar biasa. Ya, kalau masih salah bisa dibiarkan. Padahal itu juga sok yang saya berikan juga banyak. Saya lihat juga ya. Kalau sudah tua gitu ya, disesuaikan juga. Nggak harus ideal, pokoknya ini harus makhrajnya sesuai sifatul hurufnya, ahkamul hurufnya. Kalau itu yang ditegur mah sampai seharian juga kan habis habis itu ngaji. Saya selesaikan aja mana dulu yang paling
Pulang lagi katanya, habis itu gua kan. Kalau di rumah kayaknya lancar aja katanya. Iya, orang nggak ada yang negur. Kalau di rumah mah, masya Allah ya kan fasih banget. Kata istri, subhanallah, ini luar biasa bacaannya. Tapi giliran lagi di masjid, salah ngomong. Ya, namanya belajar harus gitu. Dan alhamdulillah sekarang salah satu masjid itu yang saya bilang tadi 70% Iqra itu semua sudah Al-Quran. Bahwa artinya ini menjadi motivasi bagi kita ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Minimal nanti kita punya hujah di hadapan Allah. Pas suruh belajar saya nggak bisa baca. Kamu udah belajar? Udah. Terus tapi masih susah. Itu masalah algoritma. Dan Al-Quran itu luar biasa begitu Pak. Tidak bisa saja kalau sudah belajar dapat 2 pahala. Apalagi bisa. Akan gak ada ruginya Pak. Belajar Al-Quran. Tidak bisa saja. Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yatatattab wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran, kata Rasulullah. Dia sudah belajar tapi susah, nggak bisa. Lahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Itu luar biasanya belajar Al-Quran. Jadi nggak ada orang rugi belajar Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan Allah sebut bahwa orang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu sebagai yarjuna tijaratan lan tabur. Itu adalah perniagaan dia dengan Allah yang tidak akan pernah rugi. Tidak dalam bahasa Arab itu kadang bisa dengan ma, atau lam. Tapi kalau lam sama seperti kalau bahasa Inggris sama no, ada no dan ada never kan. Kalau never itu selama-lamanya. Sama selama-lamanya orang yang mau berinteraksi dengan Al-Quran, mau mentilawah Al-Quran, yarjuna tijaratan lan, selama-lamanya tidak akan pernah mengalami kerugian. Bahkan di sini disebut apa Pak? Tijarah, perniagaan, bisnis. Subhanallah. Kalau suka bisnis kata Allah, ada perniagaan yang tidak pernah rugi. Apa itu? Belajar Al-Quran. Yarjuna tijaratan lan tabur. Itulah Bapak-bapak hadirin jamaah rahimahumullah, urgensi kita belajar Al-Quran. Selain itu merupakan hak seorang anak terhadap orang tua. Kita kembali ke ayat kita. Tadi terkait dengan inna anzalnahu fi lailatin atau lailatul. Nah, wa ma adraka ma lailatul qadr. Kalau ada kalimat adra di sini, apakah kamu tahu? Itu kata ulama menyebutkan bahwa ini adalah satu kalimat yang tidak mungkin orang paham kecuali Allah sendiri yang menjelaskan. Itu maknanya. Tadi seperti Al-Qari'ah, Al-Qari'ah. Ternyata maknanya adalah hari kiamat. Karena apa? Karena dijelaskan wa ma adraka man qari'ah yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Oh, ternyata kiamat. Al-Qari'ah itu ternyata peristiwa kehancuran alam semesta, di mana manusia itu akan terbang seperti aneh-aneh, gunung itu akan hancur seperti kapas yang berterbangan. Oh, ternyata Al-Qari'ah itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta. Kalau disebut dengan as-sa'ah, itu berarti waktu hari kiamat. Kalau disebut dengan al-qiyamah, itu berarti hari. Itu kadang Allah menggunakan peristiwa atau hari kiamat itu dengan kadang as-sa'ah, kadang al-qari'ah, kadang juga al-qiyamah, atau kadang juga al-di, macam-macam. Nah, sama juga dengan tadi wa ma adraka ma lailatul qadr. Siapa Allah jelaskan Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Oh, ternyata Lailatul Qadar itu satu malam di dalam bulan Ramadan itu yang nilainya lebih baik dari 1000. Oh, itu. Ini menunjukkan bahwa kalau ada kalimat adra di sini adalah ada satu kalimat yang tidak mungkin bisa dipahami sekalipun orang Arab yang
Yang lebih amat itu. Nah, ada kalimat yang ini luar biasa hebatnya Al-Quran itu. Ini menunjukkan bahwa ini bukan Muhammad yang bikin ini ada kalimat yang tidak mungkin bisa dipahami. Maka Allah jelaskan, An-Najmu Tsaqib. Oh, ternyata yang disebut dengan At-Tariq itu adalah An-Najmu Tsaqib, bintang yang cahayanya menembus, atau bintang yang cahayanya sangat tajam. Nah, sebelum kita uraikan Ibu Bapak tentang apa korelasinya ayat ini, tentang An-Najmu Tsaqib, tentang At-Tariq ini dari sisi maknanya, kita lihat dulu dari sisi bahasa. At-Tariq itu dari sisi bahasa, karena begini Pak, kalau kita lihat misalnya terjemah, Bapak lihat di terjemahan itu artinya sesuatu yang datang di malam hari. Itu makna At-Tariq. Tapi begitulah dalam bahasa Indonesia itu, dia sangat kekurangan ya untuk bisa menerjemahkan makna dari bahasa Al-Quran itu. Maka diterjemahkan dengan sesuatu yang datang di malam hari. Was-samaa'i wat-tariq. Aku bersumpah kata Allah demi langit dan demi yang datang di malam hari. Nah, itu makna At-Tariqnya itu. At-Tariq itu juga seakat dengan taraqqa. Taraqqa itu atau taraqqa itu maknanya adalah mengetuk, memukul, menggedor. Itu namanya taraqqa. Atau seseorang kenapa dia disebut mengetuk? Jalan dalam bahasa Arab itu disebut dengan tariq. Disebut dengan tariq. Tariq itu adalah jalan. Kalau orang itu pak berjalan, dia kadang suara kakinya itu seperti suara orang mengetuk. Apalagi berjalannya di malam hari, pakai sepatu baru gitu dan gitu kan orang tahu nih, oh ada orang nih. Dari mana Pak taunya? Dari suara kakinya seperti suara mengetuk. Maka disebut dengan tariq. Atau at-tariq juga bisa bermakna turupan. Turupan ini adalah seseorang yang mendatangi di malam hari. Seseorang yang datang di malam hari. Sebagaimana misal dalam sebuah hadis kan, idza qudima ahadukum lailan, kata Rasulullah, kalau salah seorang di antara kalian itu apabila dia mendatangi di malam hari, datang di malam hari, fala ya'tiyanna ahlahu turupan, janganlah dia menemui istrinya di malam hari. Artinya gimana Pak? Misal ada seseorang yang habis musafir, habis bepergian. Ini katanya pagi tadi ini lagi banyak yang lagi jalan-jalan, lagi weekend ya. Makanya jamaahnya agak berkurang. Maka agak libur panjang dikit Pak. Kita kan begitu nggak boleh lihat ada tanggal merah itu sudah ditandai. Ini mau jalan-jalan. Nah, kalau seseorang itu habis musafir, habis jalan-jalan, dia nginep, istrinya nggak ikut gitu, kemudian dia pulang di malam hari, maka kata Rasulullah, fala ya'tiyanna ahlahu turupan, janganlah dia menemui istrinya langsung malam hari. Atau kata ulama menjelaskan, kecuali dia memberitahukan dahulu. Apa sebabnya? Hatta tastahiddal mughibah. Atau dalam hadis berikutnya, wa tamshadil sya'ifah, sampai istrinya itu hatta tastahiddah itu maknanya adalah mencukur bulu kemaluan, al-istihdah. Bapak pernah dengar ini bahwa al-fitratu khamsun, bahwa fitrah di dalam Islam itu ada
5. Pernah dengar hadis apa? Al-fitratu khamsun. Bahwa fitrah itu ada 5. Pernah dengar Pak? Pernah. Ini mah barusan ya. Al-fitratu khamsun. Fitrah di dalam Islam itu ada 5. Kata Rasulullah, pertama adalah al-khitanu. Seorang itu harus berkhitan. Yang kedua al-istihdadu. Dia mencukur bulu kemaluan. Al-istihdadu. Kemudian waqasus syarib. Waqasus syarib, mencukur atau memotong kumis. Jadi bapak yang syarib itu dia sakar dengan syaraba, minum. Jadi kenapa disuruh untuk mencukur itu? Agar bapak itu mudah untuk minum. Khawatir kalau kumisnya kepanjangan terhalang untuk itu. Kalau makan kadang mungkin ada bawahnya ada nyangkut gitu. Dan waqasus syarib, memotong kumis kata Rasulullah. Itu diantara fitrah Islam. Kemudian wanatful jin, kemudian mencabut bulu ketiak. Kemudian yang kelima memotong kuku. Wataqlimul adfar, memotong kuku. Jadi itulah fitrah di dalam Islam. Berkhitan, memotong, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kumis, dan memotong kuku. Itu disebut dengan fitrah di dalam Islam, kesucian di dalam Islam. Maka salah satunya pada jemaah al-istihdad, al-khitanu, al-istihdad. Nah, istihdad ini maknanya adalah mencukur bulu kemaluan. Maka dalam hadisnya itu hatta tastahiddal munibah, sampai istrinya itu mencukur bulu kemaluan. Syaratnya apa Pak? Maknanya adalah agar istrinya itu dia bisa bersiap-siap untuk menyambut kedatangan suaminya. Setelahnya apa? Watamsyatil sya'ifah, dia bisa menyisir rambutnya, berbenah dulu, berberes dulu. Karena kalau suaminya sudah capek, habis bepergian, kalau dia langsung pulang ke rumah, dia istrinya belum mandi. Selama ditinggal, selama itu juga nggak mandi. Ya Bu ya, malas mandi katanya. Ini nggak ada bapaknya, udah nggak usah mandi. Mandi kagak, pakai baju UKNC doang ya. Dia ke rumah berantakan, makanannya belum siap. Kira-kira gimana Pak? Luar biasa Islam subhanallah. Sekecil itu pun itu akan menjadi potensi bisa membuat di dalam rumah tangga itu bisa akan terjadi percekcokan. Maka dia dicegah di dalam Islam. Maka kata Rasulullah, fala yatiyanna ahlahu turuqan, janganlah dia mendatangi istrinya di malam hari. Maka sunnahnya itu seseorang habis musafir, kata Rasulullah, dia ke masjid, sholat dulu baru musafir. Atau enggak besok dia baru menemui istrinya. Atau ada yang kedua, maknanya itu karena pernah salah paham. Ada seseorang yang langsung pulang di malam hari, ternyata dia lihat di tempat tidur istrinya itu ada orang. Dia udah ngambil pedang aja Pak, udah mau ditebas orang. Untung dia nanya, membuat siapa dia? Ditanya, dia bilang sama istri, itu tadi ada orang yang datang buat rapiin rambut saya. Dia bisa kalau istilah sekarang itu salon lah gitu ya, orang salon yang bisa memperbaiki rambut. Ternyata dilihat di malam hari seperti orang, seperti laki-laki yang ada tidur di tempat istrinya. Itu dia bisa salah paham. Emang ada lampu ya? Jangan dulu, jangan kayak sekarang. Wangi, kalau sekarang tinggal pencet lampu stop kontak, satu kali udah nyala, udah terang. Dulu, jangan lihat
tidak salah paham. Intinya pokoknya banyak hal-hal yang bisa ditimbulkan kalau si suaminya itu mendatangi atau langsung pulang ke rumah. Dan yang paling hebatnya di sini Pak, inilah salah satu upaya dari Islam agar tidak terjadi sesuatu apapun di dalam rumah tangga antara suami istri. Dan semaksimal mungkin dia bisa menyambut istrinya dengan sambutan yang maksimal. Dia sudah wangi, dia sudah berdandan, dia sudah menyiapkan tempat tidur suaminya, dia sudah menyiapkan makanan untuk suaminya. Subhanallah. Nah, ini maknanya. Fala yajanna ahlahu turuban. Nah, turuban di sini maknanya adalah mendatangi istri di malam hari. Ada toroko, ada qarid, ada turuban, dan ada apa lagi Pak? Turu. Kalau turu mah tidur ya Pak. Itu nggak masuk, itu nggak sakar dengan qarid itu. Itu bahasa Jawa itu Pak. Turu. Toroko menentuk dari jalan, seseorang yang berjalan itu akan menutup. Turuban itu adalah mendatangi di malam hari, atau dalam lugah turuban juga maknanya adalah perasaan yang sangat besar di malam hari, kekhawatiran di malam hari. Karena apa? Seseorang yang punya masalah atau punya hutang itu paling susahnya siang apa di malam? Malam biasanya. Wah, kalau siang bisa lupa dia karena sibuk kan. Kalau udah malam hari sudah lupa, nggak bisa tidur dia. Maka itulah Rasulullah itu berdoa, Allahumma inna na'udzubika turuban minal himam. Ya Allah, aku berlindung dari perasaan apa istilahnya, yang perasaan sedih, perasaan yang gelisah di malam hari. Kalau misalnya kita punya masalah, yang kadang punya hutang gitu ya, itu yang kira-kira yang tidak bisa bikin tidur di malam hari, gitu. Disebut juga dengan turuban, seakar dengan at-tariq. Maka makna at-tariq ini adalah sesuatu yang datang di malam hari. Apa dia? An-najmus thabit, yaitu bintang yang cahayanya sangat tajam, yang datang di malam hari. Karena bintang itu baru terlihat hanya di malam hari. Kenapa Allah bersumpah dengan bintang ini? Maka di ayat berikutnya Allah menerangkan, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Bukankah kata Allah, setiap jiwa, setiap orang itu ada malaikat penjaga. Nah, kita ini Pak, semua ini kata Allah, inilah berita. Ini namanya disebut dengan jawab pasang, jawab dari sumpah yang Allah akan sampaikan yang tadi. Kira-kira kalau hambanya itu akan mengingkarinya, maka Allah bersumpah. Kata Allah, setiap jiwa itu, wahai hambaku, ada malaikat yang menjaganya. Malaikat itu apa? Malaikat yang menulis apapun yang ia lakukan dan apapun yang ia ucapkan. Atau di ayat yang lain, lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi. Ada malaikat di depan dan di belakangnya yang menjaganya dari kecelakaan dan dari keburukan. Samping kiri kanannya ada malaikat raqibun atid, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah setiap seseorang itu, kata Allah, apa yang diucapkan itu ada malaikat raqib dan atid, malaikat yang mencatat kebaikan di sebelah kanan dan mencatat keburukan di sebelah kiri, yang menjaga seseorang, memelihara seseorang dari keburukan, dari kejahatan, dari kecelakaan. Dia berada di depan dan di belakang. Maka kita ini Pak, Bu, dijaga oleh 4 malaikat setiap harinya, yang dia bergilir. Ada malaikat malam dan malaikat siang. Maka inilah berita yang akan diberikan oleh Allah untuk mempertegas, untuk menguatkan bahwa sungguh benar-benar sampai Allah bersumpah, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz.
insya Allah tunggu setelah yang satu ini. Mungkin itu yang kita sampaikan dulu karena sudah 5:30. Sekarang terbit matahari kalau tidak salah 5:30. Sambil menunggu waktu syuruk, silakan kalau ada yang mau ditanya. Silakan dari bapak-bapaknya atau ibu-ibunya ada yang ditanyakan, Pak? Dari bapak-bapaknya atau ibu-ibunya? Bapak Muhammad Takat yang akan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Ustaz, ada satu pertanyaan. Yang ayat 4 tadi yang Pak Ustaz sebutkan, setiap orang pasti ada penjaganya. Yang ingin saya tanyakan, setiap orang kalau tidak saya salah, itu ada yang namanya korin atau jin korin. Apakah termasuk dalam ayat 4 tersebut? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini mungkin yang tadi saya bilang memang rincinya, detailnya, hafiznya itu penjelasan berikutnya ya. Tapi karena sudah ditanyakan, nggak mau harus dijelaskan. Nah, di antara penjelasannya itu, saya baru menyampaikan bahwa yang menjaga manusia itu ada 4 malaikat. Dalam riwayat yang lainnya dijelaskan oleh Rasulullah bahwa yang menjaga manusia itu atau yang menemani manusia itu selain malaikat juga ada jin yang disebut dengan korin. Itu maksud tadi Bapak ya, korin. Karena setiap kita ini kata Rasulullah ada jinnya, ada korinnya. Tapi korin yang ada dalam dirimu ini kata Rasulullah, dia sudah Islam, sudah masuk Islam. Jadi godaan itu kata Rasulullah tidak terlalu berat. Makanya Pak, dalam diri kita ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu kadang ada tarikan fujur dan juga ketakwaan. Kadang ada nafsul ammarah dan juga ada nafsul mutmainnah. Di tengah-tengah ada nafsul lawwamah. Kadang ditarik untuk benar-benar taat, kadang juga ditarik untuk semua keburukan dan keburukan. Nafsul ammarah, nafsu itu berbuat jahat, berbuat keburukan, berbuat dosa-dosa maksiat. Itu ada seperti itu. Karena di sana ada korin, ada jin. Atau kalau jinnya itu menghalangi orang untuk berbuat keburukan, itu disebut dengan syaitan. Itu disebut dengan syaitan. Kalau dia hanya membangkang, tidak taat terhadap perintah Allah, itu hanya disebut dengan iblis. Disebut dengan iblis. Iblis itu ya jin. Syaitan itu ya jin. Jadi tidak ada istilah makhluk, ada manusia, ada malaikat, ada jin, ada iblis, ada syaitan. Makhluk Allah itu 3 itu aja. Jin, malaikat, manusia. Cuma 3 itu aja. Nah, yang iblis itu kalau dia tidak mau taat, tidak mau tunduk. Katalah wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah akan membuat khalifah Nabi Adam, kemudian apa? Memerintahkan semua makhluk itu untuk bersujud illa iblis. Nah, di situ siapa yang disebut dengan iblis? Waktu itu baru ada jin. Karena jin itu diciptakan lebih dulu daripada manusia. Jinnya sudah ada, malaikatnya sudah ada, baru manusia diciptakan. Disuruh sujud oleh Allah, dia tidak mau sujud membangkang illa iblis, kecuali iblis. Nah, maka dia disebut iblis oleh Allah. Maka kalaupun ada manusia yang tidak mau sujud, dia juga bisa manusia berupa iblis. Ada jin yang menghalangi orang untuk berbuat kebaikan, itu disebut dengan syaitan. Bagaimana dengan manusia Pak Ustaz? Sama. Dia hanya bermuka manusia, tapi aslinya adalah syaitan. Pelan-pelan Pak Ustaz, syaitan. Tampaknya doang,
manusia, tapi kalau dia menggoda orang biar tidak melakukan kebaikan, kayak sengaja ngaji. Soalnya ente, sengaja lah ngapain? Kita jalan-jalan aja. Itu hati-hati. Itu berarti kadang orangnya kelihatan manusia tapi sesungguhnya dia adalah syaitan. Maka apa kata Allah? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin wal nas. Maka kadang yang suka membisikkan was-was itu selain jin juga manusia. Maka itulah kadang setan itu sebenarnya adalah sifat atau perbuatan orang yang menghalangi orang lain untuk berbuat kebaikan. Maka dalam diri kita ini ada korin. Dulu pernah saya sampaikan, kita meninggal, korin tidak meninggal. Maka itulah kenapa ada orang meninggal. Oh ini salah lagi. Waktunya sudah selesai. Sedikit lagi. Meninggal orangnya, pas lihat, kok saya lihat Ustaz ada nenek saya semalam masuk rumah. Padahal ini saya belum meninggal. Kapan meninggal? Baru kemarin. Nah itu bukan ruh neneknya, bukan. Tapi itu adalah korin. Yang dia ingin mencari ekstensi karena manusianya sudah meninggal. Nah, korin ini kalau manusia sudah meninggal itu disebut dengan jin non-job. Ini setan yang non-job ya. Dia sudah tidak ada kerjaan, sudah menggoda, sudah selesai dia. Akhirnya apa? Inilah yang digunakan oleh para dukun-dukun itu. Ya untuk tadi misalnya nyantet orang, melet orang. Nah di situ yang digunakan oleh jin, oleh dukun, dia pergunakan jin-jin yang sudah non-job ini. Karena jin-jin yang lainnya ini, setan-setan yang lainnya sudah ada tugasnya. Ada di rumah, ini namanya dasim, itu bertugas gimana caranya pokok suami istrinya bercerai. Di masjid gimana cara orang biar gak khusyuk. Ada hadisnya. Bagaimana cara biar kalau taklim dia ngantuknya, motivasi. Gimana caranya biar gelisah. Apa itu? Yang hati itu Pak. Itu setan itu. Wallahu a'lam. Artinya selain ada malaikat juga ada jin. Insya Allah nanti kita akan terangkan lagi lebih rinci untuk ayat yang ke-4. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena sudah waktu syuruk, mungkin itu yang dapat kita kaji. Doa. Baik Ibu Bapak, untuk keberkahan taklim kita, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang luas, halal dan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين